Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang merasa begitu meyakini, mengimani, mencintai para habaib melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka melalui video ini Anda bisa melihat bagaimana mereka berdusta, berbohong atas nama Allah dan Rasulnya hanya untuk mengambil hati umat Islam. Para habaib ini berdakwah bukannya menjadikan umat Islam itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berdakwah hanya bertujuan untuk membuat umat Islam taat dan patuh kepada mereka. Bahkan mereka dengan beraninya mengklaim bahwa kunci surga dan neraka itu ada di tangan mereka. Ini adalah ajaran yang sangat menyesatkan bagi umat Islam, dan jika kita tidak hati-hati, maka kita umat Islam di Indonesia akan dikuasai oleh mereka, para habaib-habaib ini, dan mereka merusak akidah kita umat Islam hanya untuk tujuan duniawi. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan videonya berikut ini. Anjing itu nurut pak, dikasih belum, wah dia seperti dikasih emas, wah diajar, disuruh ngompat, disuruh menari, anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Misalkan seperti anjing persis, disuruh menari, disuruh ngomong ini ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi alhath aw tatrukuhu yalhath. Mulai mengkoreksi Habibnya, orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini kiai-kiai yang berdiri depan pintu surga, berdiri depan pintu penguasa dengan harapan sebagian daripada harta mereka, sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal, yang hak engkau bilang batil, yang batil engkau bilang hak. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiai saya lebih cuba daripada bedel terbun Rasulullah. Bini gula saya terbun, bini gula. Mentera hadis sedikit ke dalam. Masya Allah. Yang pandai mengkoreksi, yang pandai menyalahkan, yang pandai membenci dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu hanya iblis dan golongan-golongan iblis. Saja tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqah. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Habib itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Bagi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dimana salah satu daripada keramat beliau ditulis dalam kitab Al-Mawahib Al-Qudusiyah, dijelaskan bahwasanya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, berapa butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama beliau. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan beliau. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ketika dia wafat, dia dikuburkan di dekat pemakaman para aulia. Ketika ini orang wafat, dia dikubur di dekat kuburnya orang-orang soleh. Salah satunya di situ ada kuburnya Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Singkat cerita, karena ini orang fasik, ini orang fajir, ini orang fasik, maka dalam kubur dia disiksa oleh Munkar Nakir. Ketika dia sedang disiksa oleh Munkar Nakir, ketika dia sedang diazab oleh Munkar Nakir, tiba-tiba Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi masuk ke dalam kuburnya itu orang. Fadil Muqaddam berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi kamu wahai Munkar dan Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab ini orang, kamu azab dia, kamu siksa dia,
kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand, kita pernah di negara mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Omai sampean apa? Messi. Gua bangga lagi, wah Messi. Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma dia mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah, kalau gitu masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam, support kabeh wis utang katang ini segala macam support kabeh. Apa Habib? Ngomong Habib, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat, dan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka yang memaksa dari para imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumul kiamah untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari saya. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka yang memaksa dari para imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumul kiamah untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari saya. Saya punya daku yang menjuluki Muqaddam Asy'ar Maha Segah. Beliau 33 tahun yang hidup yang bertahun tadi asal tidur kembali sebelah kanan dia sholat, berbalik kiri dia berangkat, dia coba dia berangkat, dia bisa tidur. Habib Abu Bakar Al-Adwi, beliau itu ceritanya dijuluki Shahibul Laban. Laban itu apa? Susu. Shahibul Laban berarti pecinta susu. Maksudnya apa? Ini keramatnya beliau, ini keramatnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau masuk ke kota Aden, di kota Aden di zaman beliau itu terkenal kewali-waliannya. Yang tinggal di sana itu banyak walinya. Kalau mau masuk di sana harus menunjukkan keramat. Keramatmu nopo? Penjaganya ada. Jadi penjaganya itu gak bawa cek suhu, enggak. Penjaganya itu tidak membawa atau menaruh batas, tidak, cuma dicegat. Kalau Anda mau masuk sini ke kota ini harus menonjolkan keramat Anda. Keramat sampean ini apa? Keramat wali. Wali ini kan ibaratnya kan menteri-menterinya Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Beliau itu polos orangnya. Lantas beliau ketika mau masuk dicegat, gak boleh, harus melihatkan keramatnya. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbilan walad Abdullah dakhal Adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Jaluk minta dihujani apa? Susu. Subbilan, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal Adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abu Bakar mau masuk kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Abu Bakar risalahnya sangat luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa, yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala,
maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Zaid. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Zaid memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pemuda-pemuda Aceh. Pemuda-pemuda Aceh. Siap berjuang. Membela. Habaib. Rasulullah. Ulama. Sampai tetesan darah terakhir. Takbir. 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 Merdeka. Kita baru saja menyaksikan bagaimana cerita halu dan dusta mereka kepada kita umat Islam, yang mana mereka merendahkan Allah dan Rasulnya dan mengatakan bahwa kalau bukan karena malu kepada Allah, maka dia bisa meminta Allah untuk memadamkan neraka jahanam. Bahkan salah satu habaib terdahulu mampu melakukan Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 70 kali. Bayangkan. Sedangkan Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj hanya 1 kali. Dan Nabi Musa bertemu dengan Allah hanya 1 kali. Na'udzubillah min zalik. Dan masih banyak cerita dusta mereka. Doktrin-doktrin sesat dengan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan mereka menyebarkan narasi-narasi bahwa ulama-ulama yang meneliti nasab mereka adalah pembenci habaib, serta mengadu domba antara ulama dan habaib. Kepada saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jika selama ini Anda begitu mencintai, meyakini, bahkan mengimani para habaib, mari kita buka hati dan pikiran kita bahwa cinta dan iman kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kiai dan ulama-ulama yang membenci habaib, tapi yang mereka lakukan adalah meneliti kebenaran dari nasab mereka para habaib, karena sepak terjang mereka merusak citra Rasulullah SAW dan merusak akidah umat Islam dengan mewajibkan umat Islam untuk meyakini dan mengimani para habaib sebagai zuriat Nabi jika ingin selamat dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentarnya. Wassalam dari saya.